find out location Senior High School 2 Pinrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di rumah, melaksanakan aktivitas seperti biasanya, belajar daring atau belajar dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi pelajaran bahasa daerah, ya, materi pelajaran bahasa daerah KD 3343, yaitu biografi. Berbicara tentang biografi, ini tidak asing lagi di telinga kalian, sebab ketika kalian belajar bahasa Indonesia, kalian belajar tentang biografi. Ketika kalian belajar bahasa Inggris, lagi-lagi kalian belajar biografi. Dan sekarang belajar bahasa daerah, kalian belajar tentang biografi. Biografi dalam bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu semua sama. Namun yang membedakannya adalah penggunaan bahasa. Tanpa berpanjang lebar, kita akan melihat konten yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan melihat pengertian daripada biografi. Kemudian yang kedua adalah tentang ciri-ciri teks biografi. Dan yang terakhir adalah struktur teks biografi. Sekarang kita masuk di bagian yang pertama tentang pengertian biografi. Biografi ianar itu kisah, ya. Biografi ianar itu kisah, yarega atuo-tuo ngena si die toko. Yang dimaksud dengan biografi adalah merupakan bentuk teks, ya, bentuk teks yang berisi mengenai kisah, ya, mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Jadi berbicara tentang biografi, berbicara tentang kisah atau tokoh. Oke. Next, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri teks biografi. Ada beberapa ciri teks biografi. Yang pertama adalah kareba tongen, ataukah membuat fakta. Ya. Dalam biografi, ya, dalam biografi itu harus memuat tentang fakta atau hal yang benar mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif, ya. Jadi dalam teks biografi itu harus kita membuat karebatongan, yaitu sesuatu yang fakta, ya. Rilalana biografi, ya. Ryoki mapada coritae. Jadi biografi itu sama seperti cerita, namun ceritanya itu adalah fakta, bukan fiktif. Dia kalau fiktif itu adalah tentang narasi, namun kalau dia teks biografi itu adalah berbicara tentang fakta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari ciri-ciri teks biografi adalah lisekna, ya, lisekna coritae manesa, ya. Jadi strukturnya yang jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi itu harus jelas, ya. Jangan membingungkan sama sekali, jangan membuat bingung para pembaca, sebab ketika bingung para pembaca maka itu bukan teks biografi. Magai nasaba nareko macoritai, ya, macoritai biografi, si dietoko nareko macorita ki biografi nasi dietoko, ya, purari patentu nih, ya, purari patentu nih, purari wajikan nih, ya,
purari wajikan nih manasa ya, manasa coritanna. Jadi kalau kita berbicara tentang biografi, strukturnya itu harus jelas ya. Coritanna manasa. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dari ciri-ciri teks biografi adalah bahasa yang lugas. Bahasana manasa. Tadi dalam struktur ya, tadi yang kedua adalah strukturnya yang jelas ya. Wisana manasa. Kemudian yang ketiga adalah bahasana manasa. Ya, jadi bahasanya yang jelas. Ya, narekomaro kiki biografi dek nawedding ya. Dek nawedding mapake majase. Jadi dalam membuat teks biografi itu kita tidak boleh membuat majas ya. Ya, kita tidak boleh membuat majas. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas ya. Mengapa jelas? Ini untuk membuat para pembaca itu semakin clear, semakin paham tentang apa yang kita tulis, tentang biografi yang kita tulis ya. Saya ulangi tadi, ciri-ciri tentang teks biografi tadi itu memuat fakta ya. Kareba tongang. Kemudian yang kedua adalah strukturnya jelas. Isena coritae manasa. Kemudian yang ketiga adalah bahasanya yang lugas atau bahasana manasa. Oke, paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Next. Sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu struktur teks biografi. Ya, yarega langka-langkana maka buah biografi. Yang pertama adalah orientasi pemulana. Ya. Dalam teks biografi itu diawali dengan orientasi. Ya, dimulai dengan orientasi yang memberi pengenalan tokoh secara umum ya. Yang memberi pengenalan tokoh secara umum seperti namanya, tempatnya, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, latar belakangnya, keluarganya, teman, sahabatnya, pendidikannya, dan riwayatnya. Jadi dalam membuat biografi, yang pertama pamulana itu adalah tentang pengenalan tokohnya, di mana dia tinggal, pekerjaannya seperti apa, riwayatnya seperti apa. Itu dia orientasi. Kemudian yang kedua adalah peristiwa dan masalah ya. Sejarah yarega, sejarah si bawah masalahnya ya. Berbicara tentang peristiwa, dalam peristiwa ini itu mencakup masalah-masalah yang dihadapi tokoh tersebut, suka dukanya, kemudian keinginannya, kemudian mengapa tokoh tersebut bisa menjadi seperti ini. Misalkan dari sejak kecil dia rajin membaca, kemudian tiba-tiba rajin membaca, rajin belajar, kemudian menjadi ulama. Seperti itu. Mengapa dia bisa menjadi ulama? Jadi seperti itu. Contoh misalkan salah satu tokoh besar kita adalah tokoh kesayangan kita tentang orang Bugis, yaitu Nenek Mallomo misalkan. Dalam cerita Nenek Mallomo itu kita lihat masalah-masalah yang dihadapi Nenek Mallomo ketika dia lahir, dan sampainya dia menjadi cendekiawan yang hebat, cendekiawan yang handal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi ya. Yarega patutuna coritae. Berbicara tentang reorientasi adalah itu memuat bagian akhir daripada biografi tersebut. Yang dimaksud dengan bagian akhir daripada biografi tersebut itu ialah mencakup pandangan ya, pandangan penulis, kemudian kesimpulan penulis tentang
tokoh tersebut. Namun di bagian yang ketiga ini tentang reorientation ini dia bersifat opsional. Apa yang dikatakan dengan opsional adalah bersifat bisa ada dan bisa tidak ada. Oke. Jadi kita bisa lihat contoh biografi yang mungkin kita akan teliti di next pelajaran selanjutnya adalah ada tokoh Nenek Malomo, ada tokoh Sultan Hasanuddin, ada tokoh Datuk Ribandang, ada tokoh Colli Pujie. Kesemua tokoh ini adalah tokoh cendekiawan yang biografinya adalah memuat biografi fakta. Oke, paham di sini anakku sekalian? Insya Allah next selanjutnya, materi selanjutnya kalian akan ditugaskan untuk menjelaskan tokoh keempat tokoh tersebut. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. See you next time and